Yang paling penting itu kayak di muse-muse-nya sih. Biasanya tuh kayak Muse-nya. muse-nya. Terus kita collab-nya tuh sama siapa. Kayak market dari orang ini atau follower orang ini, pengikutnya itu kelasnya lebih di atas harga barang-barang kita kalau belanja. Salah satu ideal bisnis yang menurutku tuh rapi sekali gitu. Jadi kayak orang punya cerita, kamu ceritain secara konten bank itu kamu juga gak akan kehabisan gitu. Gak bisa ada rumus pasti. Tapi kertas kita yang pertama, biasa kita selalu tanyanya yang cerita apa yang menarik sama pasangan. Cerita proposal. Nanti cuma jawab dari yang mereka rasa relate aja. Christy Basil, selamat datang di podcast Real Life Estate. Thank you lo udah ngundang gue. Iya. Jadi aku sama Christy ini sebenarnya udah temen lama banget. Kita kenal mungkin dari 2020. Ya sekitaran. Sekitar 2020 Dari mulai ya. konten. Iya. Nah, kita awalnya itu lumayan cepet akrabnya itu karena kita sama-sama di dunia perkontenan dan juga kita kontennya ini untuk menuju ke sebuah bisnis yang kita punya sendiri-sendiri. Hari ini aku khusus ngundang Christy ini tuh karena kita pengen tanya-tanya tentang dunia perkontenan dan juga tentang branding. Karena aku sendiri juga belajar banyak juga branding dari Christy ini. Boleh dijelasin gak kamu tuh udah berapa lama berkecimpung di dunia fashion, terus kemudian juga dari dunia konten sendiri, gimana caranya kamu itu bisa jadi pembeda antara fashion yang dari orang lain dengan produk kamu sendiri gitu? Kalau pertama kali ke fashion itu mungkin karena dari aku ngambil sekolahnya kan itu jurusannya. Berarti pas pertama kuliah. Tapi habis itu aku lanjut setelah lulus aku sempat kerja bentar kayak di company batik gitu. Retail mungkin sekitar setahun doang, terus aku sambil jalan sambil nerima custom. Nah awalnya gak langsung wedding sebenarnya, jadi kayak nerimain custom-custom yang evening, moms, bridesmaid, terus sister gown kayak gitu. Terus baru lama-lama mulai merambah ke wedding gown. Wedding gownnya itu pertama kali yang bikin bisnis brand sendiri ya berarti ya? Gini, jadi sebenarnya waktu kuliah, tengah-tengah kayak udah mau lulus gitu sempat bikin brand namanya Advezo. Jadi itu sebenarnya brand, ya? iya itu sebenarnya brand ready to wear. Tapi waktu itu karena mungkin sibuk sambil kuliah tuh kayak on off. Nah di tengah jalan tuh kayak waktu aku lagi sambil kerja itu di batik, aku sambil nerimain custom. Nah terus habis itu kalau custom itu kan sebenarnya nggak butuh modal karena orang bakal bisa DP dulu kan untuk kita. Advezo tuh bukan mulai dari ambil barang di Cina gitu ya? Enggak, bukan. Oh. Produksi sendiri. Oh. Iya, jadi kayak waktu itu udah sempat jalan sekitar 1 sampai 1,5 tahun di yang custom, udah mulai stabil, terus kayak udah ada tukang sendiri juga. Nah habis itu baru kayak Advezo-nya akhirnya dilanjutin lagi. Oke. Kenapa akhirnya pilih dua-duanya? Kalau misalkan bisa satu difokus di gaun doang, kenapa harus dua-duanya jalan ya? Sebenarnya awalnya tuh aku cuman mau custom doang, karena Oke. dari dulu emang aku suka banget sama sesuatu yang berhubungan sama wedding dan custom. Terus kayak yang ngukur-ngukur, payet gitu aku suka banget milih-milih bahan sendiri yang personalized. Selama ngerjain baju, selama kerja, sampai selama fitting-fittingin ini aku punya baju aku sendiri. Yang selalu aku bikin yang aku ngerasa tuh nyaman banget pakai dress itu. Nah terus habis itu orang-orang suka nanya gitu loh kayak ini belinya di mana. Akhirnya kayak pelan-pelan terus aku jualin. Dan sebenarnya itu adalah tipe dress yang memang tujuannya kayak kalau aku pakai dari pagi fittingan, sampai malam misalnya mau dinner, mau ketemu orang, mau hangout sama temen, itu kayak atau bahkan sampai party maupun kondangan bisa pakai. Jadi dress itu yang versatile banget. Akhirnya dari situ muncullah si Advezo ini. Oke. Itu awal mulainya itu dari custom ya. Jadi itu baju-baju, aku nggak ngerti ya. Maksudnya di industri cewek itu kalau custom cewek itu bisa dipakai sehari-hari ya. Maksudnya kalau misalkan orang seperti cowok ya, itu kan dipakai kalau misalkan kita lagi ada mau acara, mau event kita baru bikin gitu loh. Kalau cewek itu memang kayak sehari-harinya tuh dia bikin customize itu ya? Enggak. Jadi kalau yang sehari-hari ini enggak, dia beli baju-baju jadi. Tapi maksudnya mereka custom ini rata-rata buat party, buat kondangan, buat Oke. event-event khusus. Atau kalau misalnya mereka punya acara gala dinner. Oh. Terus habis itu ya biasa lebih banyak ke wedding-wedding sih. Atau kondangan, atau ada jadi event. berawalnya dari si custom dulu sampai ada orang yang nanya karena kamu pakainya baju-baju yang biasa Aku jadi pakai sendiri. signature-nya. Iya, aku suka bikin sendiri, aku pakai sendiri. Oke. Ternyata terus orang suka, akhirnya aku masukin ke brand Advezo ini
dijalanin dengan dress yang tipenya semua style sama kimono. Terus akhirnya muncul ke wedding gown karena apa? Sebenarnya kan emang dari dulu udah suka banget wedding kan. Terus Oh. kayak mulai pelan-pelan kayak waktu udah lebih banyak customer yang evening ini, ada beberapa yang kayak kita tawarin buat bikin wedding gown. Tapi dengan harga yang awalnya tuh kayak harga evening gown. Jadi Oh harga iya? evening gown kita jual buat wedding gown sebagai portfolio kita. Harga berapa pertama kali? Pertama kali banget mungkin gak nyampe 8 juta. Gak sampai 8 juta. Gila. Karena kita pikir kayak harus lebih mahal dikit dari evening gown, tapi kan bahannya Iya, beda iya. materialnya. Heeh. Kita sesuaiin lah kayak harga materialnya itu. Jadi sebenarnya kayak nggak untung banget sih, tapi kita kayak mau ngumpulin portfolio, ini ada nih kita bikin wedding gown. Berapa banyak orang yang beruntung akhirnya mendapatkan harga yang Harga murah awal. itu? Iya. Berapa banyak ya? Itu kayak kita jalanin mungkin ada kayak sekitar 3-4 bulanan lah. 3 Kayak kita sampai habis 4 itu bulanan. ngerasa emang Hebat tuh. mereka percaya dengan kualitas kita bisa bikin wedding gown. Terus habis itu kita mulai naikin harganya. Ya tapi memang sama sih, semua juga sama, aku juga sama waktu dulu bikin kelas pun juga harganya sangat murah sekali. Terus habis itu juga bertahap juga naik. Kalau untuk dari kamu sendiri akhirnya itu bikin portofolio dari weddingnya itu pertama kali orang kenal itu semua dari konten atau gimana? Enggak sih, soalnya kan konten ini baru kan. Oh, itu Munculnya kayak short videos, Iya, iya. TikTok. Ini kan baru banget nih waktu kayak awal-awal COVID. Sebelumnya memang dari Instagram. Terus dulu tuh kayak buat ngejalanin usaha di online, kita mengandalkan banget ads, Oh, iklan, Meta Ads. digital marketing. Iya, dan Ya. dulu masih Facebook kan. Terus kita kayak Facebook itu Hmm. diiklaninnya tuh dimasuk ke Instagram, ke Facebook. Yang itu kayak kita iklanin di situ sih. Sampai berapa tahun akhirnya? Bener-bener pas sampai COVID. Terus habis 2 itu tahun, di 3 situ tahun. ada 3 tahun sih. Ada 3 3 tahun tahun ya, ya? 3 tahunan kurang lebih. Setelah Terus itu kayak baru aku masuk ke dalam, konten. masuk ke konten. Iya. Dari konten itu gimana? Maksudnya transisi bikin kontennya itu awalnya memang ideasnya udah langsung kayak cerita tentang customer atau seperti apa? Sebenarnya dulu tuh pas pertama bikin konten tuh kayak random banget. Kita cuman bermula dari kayak bingung kok iklan ini pakai udah nggak ngefek lagi. Oh Terus iya. dulu kan kayak kalau iklan itu berdasarkan budget kan conversionnya. Iya benar. Jadi kayak semakin kita pasang budgetnya tinggi, conversion rate-nya juga makin tinggi. Betul. Tapi ya memang sesuai dengan materinya juga ya, disesuaikan. Tapi terus waktu itu di saat COVID itu kita kayak naikin budget setinggi apapun itu tetap kayak nggak naik sama sekali. Bahkan bukan nggak naik ya, bukan nggak naik tapi bener-bener sampai nggak ada orderan gitu. Padahal Jadi udah habis itu kayak jor-joran buat iklannya. udah bener-bener jor-joran banget. Hmm. Terus kayak kita pikir oh ya udah berarti ini memang iklan udah nggak bisa berpengaruh lagi. Nah waktu kayak mulai masuk social media platform kayak TikTok gitu, kita iseng-iseng aja kita nonton. Waktu itu tuh di Indo orang-orang masih cuman pakai buat kayak entertainment gitu loh, Iya, kayak benar, dance, benar. cuman Iya. dance aja kebanyakan Iya. kan. Tapi tiba-tiba aku kayak dapat satu konten, yang kontennya tuh kayak menurutku ngeracunin banget, soalnya bagus banget kayak proses orang bikin gaun dari Oh, awal ini sampai akhir. Udah ada sebenarnya. Nah, aku nemuin video itu aku nggak ngerti nih kayak awalnya dia bikin apa video ini. Pokoknya cuman kayak dia satisfying aja video kayak potong bahan, jahit sampai terus jadi gaun. Ada cerita ya? Nggak ada, cuman kayak proses doang yang satisfying. Terus habis itu aku coba kayak buka page-nya, aku scroll semuanya, bagus banget kontennya dan yang nonton tuh kayak ratusan ribu orang. Terus pas aku klik account-nya ternyata dia fashion designer di New Zealand. Dan sejak saat itu ASMR yang kalau orang bersih-bersih gitu ya? iya, tapi dia pakai lagu sih. Oh, dia Kayak pakai jadi dia lagu. bener-bener tipe yang kayak konten estetik, proses estetik gitu. Oke. Kayak potong bahan, jahit, terus kayak setengah jadi, dimanekin sampai bener-bener jadi gaun dipakai gitu. Jadi bener-bener kayak aku kepikiran ini pasti gara-gara orang ngeliatin prosesnya. Terus habis itu kayak jadi nagih gitu nonton dan semuanya tuh kayak viewersnya bisa ratusan ribu sampai jutaan. Dan pas aku buka akunnya ternyata dia fashion designer kan dari New Iya, Zealand. iya, iya. Aku kepikiran kayak kalau misalkan ini ada yang bisa bikin kayak gini di luar, harusnya di Indo ada. Harusnya di Indo tuh bisa, cuman Oke. belum ada. Iya. Terus akhirnya aku cobalah bikin, tapi kayak aku iseng-iseng masukin cerita, dibikin dari ada awal udah voice masukin cerita? over. Tapi awalnya tuh gak voice over, jadi aku Oh. cuman bikin kayak teks gitu loh. Jadi ada Oh, tulisan iya, ceritanya sama-sama, berupa iya, benar, teks. benar. Terus jadi orang baca, emang mesti di pause-pause dulu gitu. Terus habis itu kayak naik. Tapi habis itu kayak aku pikir mungkin bisa lebih menarik ya kalau misalkan orang denger. Karena kan aku pikir kalau misalnya orang nonton konten itu kan gak semua orang membaca. Ada Iya. yang lebih suka mendengar. Iya, Jadi benar. kayak aku masukin teks,
masukin voice over juga, ternyata langsung kayak naik jauh banget. Langsung kayak dari situ sih, itu konten pertama aku yang aku bikin kayak viewersnya selalu jutaan terus gitu. Itu kalau proses buatnya sendiri, kamu sudah serapi itu dalam bikin storytelling atau gimana sih? Enggak. Enggak? Trial and error juga sih. Oh trial and Jadi error juga? awalnya nggak langsung kayak bisa tahu ini rumusnya gitu, enggak. Cuman Oh. kayak iseng-iseng coba-coba bikin kayak proses-proses gitu, terus dimasukin cerita, ada voice over, sampai kayak ternyata di tes gitu, oh kita kayak dapet nih rumusnya, orang-orang tuh lebih suka denger cerita tentang si bride-nya atau cerita tentang si gaunnya gitu. Proses di balik gaunnya itu yang bikin orang tuh lebih engage. Terus akhirnya baru di situ kita mulai kayak bikin ada satu apa ya, kayak kalau di sekarang ini di klien-klien kita selalu kasih mereka interview design. Jadi dalam interview desainnya itu sebelum mereka bikin gaun, udah kayak ada pertanyaan tentang elemen apa yang mau dimasukin, ada request bordiran gak, ada cerita yang menarik gak sama pasangan, atau zodiak mereka, atau kayak cerita proposal. Nanti abis itu kita tuangin dalam kayak desain di mood board, terus kalian itu juga yang skripnya kita pakai buat konten. Itu dari awal udah ada? Enggak. Prosesnya berjalan kayak Oh bertahap natural gitu aja sih. ya? Dulu kayak kita belum pakai kayak gitu. Dulu kayak kalau misalkan mereka cerita, setiap ketemu aku dengerin aja, aku hafalin. Oh Terus tapi dari sama awal udah tanya dulu ya? aku Atau memang, dari awal memang udah suka ngobrol sama mereka, nanyain cerita mereka. Oh itu mungkin yang ngebedain juga ya sebenarnya ya? Semua kayak gitu tuh gak sih? Kalau wedding Semua aku designer? suka nanya. Oh, wedding designer lain. iya. Aku nggak tahu ya, tapi kayaknya sih mungkin nggak semua yang sampai ceritanya detail banget ditanyain ya. Kalau aku karena emang aku suka aja dengerin cerita mereka, terus habis itu mulai lama-lama aku catetin. Terus Ya, lama-lama ya. baru dibikin template, dibikin interview design gitu. Terus ini hebat tuh ini jadi model bisnisnya tuh adalah lebih nanya-nanya dan ternyata bisa jadi terapi juga loh buat banyak orang juga kan yang akhirnya pengen dikontenin juga. Yang kalau aku pikir sih kayaknya itu kan sesuatu yang kayak rahasia gitu ya, terus nggak semua orang tuh mau dikontenin juga gitu loh. Benar. Tapi Christy ini bisa ngubah image-nya untuk orang-orang tuh lebih cerita dan mereka lebih suka kalau misalkan itu dijadiin bahan bajunya, diceritain ke orang-orang. Itu prosesnya gimana maksudnya? Orang tuh dulu aware, seneng atau gimana sih Mbak? Jadi sebenarnya gini nih, kayak aku ada sih satu cerita kontennya ya, kayak sebagai gambaran. Jadi waktu itu ada klien aku, dia usianya udah 45 tahun, baru Iya. nemuin pasangan hidupnya. Terus kayak aku nggak tahu tiba-tiba konten itu viral. Dan ternyata waktu viral aku bacain komennya, konten itu tuh menginspirasi dan memberikan harapan ke orang-orang yang belum nemuin pasangan hidupnya sebelum 45. Jadi kayak dari situ mungkin dari konten-konten yang viral itu mereka kayak dapetin sebuah branding kalau misalkan datang ke aku tuh mereka bisa vulnerable. Mereka bisa sharing, mereka bisa cerita gitu kayak apa yang menarik dari kisah mereka atau perjalanan mereka. Nah dari situ akhirnya mungkin ya dengan sendirinya klien-klien yang datang memang mereka datang karena mau cerita atau mereka pengen tahu apa yang bisa digali nih dari cerita mereka ke gaunnya. Makanya mereka ngerasa kayak gaunnya tuh lebih personalized gitu. Iya. Jadi kayak bikin gaun sekaligus terapi sebenarnya. Nggak tahu ya kalau mereka merasa akhirnya terterapi dengan pertanyaannya. Iya. Itu semua kamu lakuin sendiri waktu itu? Tanyanya sendiri? Iya. Terus iya? Nanyanya, iya aku nanya sendiri sih, nanya sendiri. Tapi ada tim juga yang bantuin nyatet. Gimana caranya bikin mereka itu bisa terbuka itu? Apalagi kan kamu orang random ya? Atau mungkin karena mau wedding ya orang terbuka aja gitu untuk cerita? Enggak semua orang. Jadi kayak Memang nggak biasanya bisa dari semua orang awal ya? nggak bisa. Jadi nggak semua orang. Memang ada yang mereka tuh datang karena mereka suka banget dari cerita-cerita orang itu, tapi mereka nggak memberikan konsen mereka untuk dikontenin atau kayak digali ceritanya. Atau bahkan ada juga tipe yang kayak mereka mau dibikinin konten, tapi itu buat dokumentasi pribadi mereka, jadi nggak boleh di-post. Gitu? Iya ada. Jadi mereka tetap cerita, tapi cerita mereka ini jadi rahasia mereka sama kita doang. Itu banyak lucu juga yang kayak banget. gitu. Terus nanti videonya untuk mereka keep mereka sendiri. Itu juga banyak. Iya. Nah jadi yang kita post itu hanya yang mereka memberikan konsennya aja untuk di-share ceritanya. Iya. Dan Christy ini hebatnya ya, sampai orang-orang tuh rela datang ke sana tuh hanya karena untuk dikontenin. Iya. Ngantri kan itu juga kadang-kadang ngantri terus bayarnya lebih mahal kan juga kalau misalnya dikontenin kan. Iya kita kayak ngasih ada package gitu sih. Kayak mereka mau sekalian kayak sebenarnya kita nggak bilang benar-benar konten. Tapi Iya. kita bilang ini yang kayak ada lebih premium.
bahannya, terus kayak kita bilang kalau yang kayak gini belanja semua apa bareng sama kita, terus kita bakalan ada kayak ngirim mereka konsen, boleh nggak ini dikontenin gitu. Itu yang mungkin kayaknya satu Indonesia nggak ada yang bikin kayak gitu kali Chris. Ya aku belum nemu lagi sih konten orang yang serupa sama aku ya. Mungkin di satu dunia belum ada ya. Kalau satu dunia nggak tahu sih, nggak ngecek lagi. Oh, Ya. ya. Ya, tapi kalau aku aku beberapa kali kayak yang jalan sama tim TikTok itu yang kayak diajakin ada event-event gitu, mereka bilangnya sih memang belum ada. Gila ya. Makanya kayak ya aku tahu dari mereka sih. Ya. Dan ini bisa dilakukan ke semua industri atau menurut kamu? Menurutku kayaknya bisa dilakuin ke semua industri yang bentuknya Event kali ya? bentuknya Momen kayak sesuatu yang bisa dipersonalize. Jadi kayak memang orang custom bentuknya. Ya. Kalau sesuatu yang customize atau personalize gitu semuanya bisa karena kan ada cerita yang bisa kita ceritain. Kalau yang mass gitu nggak bisa kayaknya. Nah, kalau kamu sendiri ya, itu kan ada sesuatu before after itu tuh prosesnya tuh panjang sekali, Chris. Nah, gimana caranya kamu tuh mendokumentasikan itu semua? Apakah prosesnya itu kamu memang setelah 6 bulan baru akhirnya diupload? Atau bikin wedding kan berapa lama sih? Iya, 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan? 6 sampai 8 bulan. Terus untuk Kalau gitu yang gimana? lama banget 12 bulan gitu. Nah, Kamu jadi keep kita videonya? iya kita keep videonya. Jadi udah ada kayak kita bikin dokumentasi khusus gitu untuk kayak nyimpen. Jadi dari fitting dari gitu. belanja bahan fitting 1, final fitting sampai wedding day. Terus nanti baru dijahit jadi satu. Jadi emang proses bikin video lama banget. Kayak dari awal pertemuan udah kita shoot kalau orangnya ngasih konsen buat dikontenin. Dan aku juga salah satu yang belajar dari Kristi juga dan ikutin konsep apa yang dia lakuin itu di properti juga gitu. Jadi aku bikin kosan, bikin villa, itu semua aku konten itu juga awalnya gara-gara ketemu sama Kristi. Oh dia bisa ya perjalanan atau prosesnya tuh di kontenin gitu. Tapi kendalanya di aku itu adalah prosesnya tuh yang terlalu lama gitu loh. Iya. Oh, tapi lamanya lebih dari setahun? Setahun kan pembangunan biasa kan setahun. Untuk prosesnya sendiri ingat momennya aja juga kayak udah terlalu lama gitu loh. Bener, tapi itu memang jadi kesulitan kita waktu bikin konten. Karena gitu. kan dia udah lama banget nih. Iya. Waktu dia wedding aja tuh kita kayak ini yang ceritanya apa gitu. Nah, itu juga sama. jadi gini kita tuh jadinya sekarang yang desainernya itu biasanya habis ketika ini udah wedding day, mereka udah kasih rekapan dulu. Dia ini ceritanya apa. Dia baca ulang highlightnya yang dari interview desain. Sampai dari yang 5 bulan yang lalu. Dari 5-6 bulan yang pertama dibaca ulang dulu, habis itu dia tanda-tandain, di-stabiloin kayak yang diambil tuh ini misalnya kupu-kupu, sakura, kan yang dicerita banyak banget nih. Jadi kayak highlightnya apa udah ditanda-tandain dulu. Habis itu baru dikasih ke aku yang ini yang jadi highlight dari gaunnya gitu. Kalau enggak emang bisa udah lupa. Terus kayak misalnya nih ada reaction waktu fitting yang menarik, misalnya dia tiba-tiba datang sama mamanya, terus mamanya terharu sampai nangis. Nah itu pun di notes dulu juga, jadi nggak hilang. Nah makanya semua notes-notes yang penting yang kita yakin harus masuk skrip, kita kan pasti lupa tuh kalau udah 8 bulan kemudian. Itu kayak kita punya kita nyimpenin dulu gitu. Jadi kayak gudang informasi kita yang kalau misalkan nanti kita mau konten dibuka lagi. Kalau nggak pasti bakal lupa sih. Itu kamu bikinnya itu satu orang satu atau mereka itu dari 10 orang paling cuma satu yang akhirnya dikontenin atau gimana sih? Hampir semua yang mau pasti dikontenin. Tapi kadang-kadang ada juga yang kayak bener-bener gak ada story gitu. Misalnya dia cuma suka yang gaunnya satin polos. Terus kayak lace. Terus dia memilih, aku gak mau deh ada story-story apa-apa. Tapi boleh mau konten atau enggak terserah. Nah kadang-kadang kita gak selalu Susah ambil juga semuanya ya karena kalau gak ada misalkan, yang bisa kita ambil juga dari ceritanya gitu. Jadi kita pilih yang memang menarik banget. Yang emang orangnya juga mau banget cerita. Terus kan kita ada bikin YouTube juga. Nah kalau orangnya benar-benar mau sharing cerita dia di YouTube, biasanya pasti kita bikin videonya. Iya. Ini salah satu ideal bisnis yang menurutku tuh rapi sekali gitu. Jadi kayak orang punya cerita, kamu ceritain secara konten bank itu kamu juga gak akan kehabisan gitu. Iya disimpenin dulu sih. Tapi mungkin kamu juga bisa sih. Kalau yang 1 tahun tapi harus dicatat dulu kayak cerita orangnya kan. Nah ini adalah sebuah bisnis yang menurutku tuh ceritanya nggak habis-habis karena kadang-kadang ya orang kalau misalkan bikin sebuah brand itu terus cari ide lagi gitu loh, cari ide. Kalau ini kan dari keresahan orang-orang terus ceritanya orang-orang, jadi ceritanya selalu fresh, kamu nggak perlu terlalu banyak pikirin lagi, didaur ulang lagi juga bisa. Tapi kita juga susah banget loh. Soalnya kayak misalnya nih ada satu klien
dia pakai bunga sakura terus viral. Terus semua yang datang minta semua sakura. Terus kita jadi kayak sulit banget kan. Berarti kita harus ceritain sakura lagi untuk 10 orang, tapi nyari angle cerita yang berbeda. Tapi sakura lagi gitu. Iya. Terus kayak misalnya viral nih kayak burung phoenix. Langsung kayak waktu itu tuh yang hijab Cheongsam. Dia hijab tapi bikinnya Cheongsam. Itu udah kayak sampai sekarang mungkin ada lebih dari 20 orang bikin hijab Cheongsam. Terus kayak minta bordirannya mirip. Iya, jadi kan kayak kita bingung ngambil angle-nya kan. Jadi sebenarnya nggak gampang banget juga, nggak selalu beda ceritanya. Harus pintar-pintar gali lagi ya Iya, sebenarnya ya. cari lagi yang beda. Apa sih tips and tricksnya ketika kamu gali ceritanya mereka tuh, apa sih yang harus kamu tanyain, terus habis itu angle apa sih yang biasanya kamu langsung kalau dari naskah ini, aku kayaknya kelihatan di bagian ini tuh menarik deh. Gimana cara ngolahnya sih sebenarnya? Atau prosesnya seperti apa? Sebenarnya itu kayak nggak bisa ada rumus pasti. Tapi mungkin di yang kertas kita yang pertama, biasa kita selalu tanyanya yang kayak cerita apa yang menarik sama pasangan. Terus habis itu ada request elemen gak, mau ada bordiran gak, terus kayak cerita proposal. Jadi kayak biasanya atau kayak punya destination impian yang kayak mereka belum pernah pergi. Nah biasanya tuh kayak pertanyaannya ada 15-an lah. Nanti kayak mereka cuman jawab dari yang mereka rasa relate aja. Terus habis gitu. itu baru habis mereka jawab di situ, itu yang kita kayak punya follow up questions. Jadi kayak nggak bisa pasti cuman ngikutin tuh plek-plek. Jadi setiap orang itu pasti nanti beda-beda ya? Akan beda ujungnya. Ini yang bikin keren sih, karena dengan kayak gini kamu juga brandingnya juga ikut naik. Ada gak sih yang kepikiran kayak dari 3 tahun yang lalu terus habis itu akhirnya baru mau pakai setelah itu gara-gara banyak dengerin cerita gitu ya? Ada yang bahkan aku juga pernah kayak masukin ke konten tuh kayak dia udah bikin duluan sebelum ada calonnya. Jadi dia kayak disuruh mamanya datang, terus mamanya bilang kayak pokoknya harus bikin di sini. Terus habis itu mamanya bilang, jadi kayak mungkin mamanya somehow kayak percaya kalau kan ada orang yang percaya kalau nyobain wedding gown bakal lebih cepat ketemu jodoh. Akhirnya dia lakuin aja. Tapi kayak dalam setahunan gitu terus habis itu beneran udah ketemu. Nah, itu jadi kontennya ada. berarti bikin gaun di sini dapet jodoh. Nah boleh kayak gitu. Jadi bikin dulu aja. Bikin dulu aja di sini. Menurutku gini, yang ngebedain gaun mahal sama murah tuh sebenarnya dari mananya sih, Kris? Pastinya bahan salah satunya. Karena kan bahan harganya variatif. Ada juga yang kayak di toko mereka custom satu-satu handmade jadi lebih mahal lagi. Terus habis itu kedua tuh memang secara cuttingannya sih. Kayak menurutku tuh desainer bukan cuman kayak bikin baju bagus atau rapi banget, tapi dia yang harus bisa ngelihat proporsi badan orang. Jadi kayak ada orang misalnya kurus nih, tapi dia dikasih baju yang fit aja tuh belum tentu bagus. Ternyata kayak bagian dadanya sama pinggulnya harus dibusa-busain supaya ada bentuknya. Jadi sebenarnya kayak yang bisa ngelihat apa yang bisa dioplas gitu loh. Tapi kayak pakai baju. Jadi biar kayak proporsinya tuh jadi sempurna gitu. Nah kamu sendiri kan bisa naikin harga berkali-kali lipat tuh, Kris. Dengan cara apa? Karena untuk di segi kacamata cowok ya sebenarnya mungkin kalau desainer yang harganya 8 juta sama 50 juta itu mungkin beda jauh gitu loh. Tapi 50 sama 80 itu tuh mungkin bisa gak ada bedanya gitu loh. Mungkin itu udah lebih ke arah ranah ke branding gitu loh. Nah gimana caranya kamu tuh bisa bikin brandingannya tuh jadi semakin mahal, semakin terkenal, semakin bisa banyak orang yang lebih percaya dan mau bayar itu gitu, Kris? Itu karena biasa style sih. Jadi biasa kan desainer tuh punya ciri khasnya masing-masing. Terus kayak orang-orang ini dia udah kayak tahu dia suka ke style yang mana. Jadi biasanya mereka milih desainer berdasarkan stylenya sih. Kesusahannya apa sih, Kris, bikin baju-baju yang personalized gitu? Apa yang susah, apa yang menarik ketika buat itu? Pertama karena semuanya kan bener-bener customize satu persatu. Jadi kayak setiap klien itu bener-bener beda tuh, kayak dari bahan, dari payetan, dari desain, atas bawah, kayak furingnya pun juga beda. Jadi kayak dari semuanya yang beda itu, kayak dari sekian banyak klien yang gak boleh sampai ada yang ketuker. Dan itu kayak susah banget, biasanya tuh susah banget, kita udah kayak ada banyak banget orang yang nge-QC-in, tapi susah untuk kayak bener-bener bisa, bener-bener rapi banget selama proses pengerjaannya. Ya aku juga sempat ngobrol sama Kristi juga, dia bilang masalah utama kalau di wedding gown itu adalah produksinya terbatas gitu ya, Kris ya? Iya, Kalau jadi mau terbatas, di-scale up ya. gak bisa kayak
kalau misalkan baju kan masukin garment sama semua bisa bikin 1.000. Jadi kayak ada batasannya sih. Hmm. Karena semuanya harus kayak, jadi kayak kita bener-bener misalnya ada desainer satu orang cuman bisa pegang kayak, cuman bisa nge-QC 3 sampai 4 baju. Hmm. Nah jadi ya ada keterbatasan sih. Hmm. Ya, ya, ya. Sekarang bisa berapa banyak sebulan untuk terima klien ya? 25 max. 25 max ya? Karena memang semua desainer otaknya di kamu ya? Sebenarnya bukan desain tapi konsep. Konsepnya. Jadi sebenarnya tetap ada desainer yang bikinin sketsa, gambar. Tapi aku kasih konsepnya. Oke. Jadi kayak misalnya yang lain ini ngambil elemennya yang ada burung, ada kuda. Terus kayak digabung sama elemen ini, siluetnya mermaid. Terus nanti mereka baru kayak keluarin sketsanya gitu. Itu gimana sih cara kamu sekarang memposisikan diri kamu sebagai entrepreneur di perusahaan kamu itu? Apa aja sih scope yang kamu lakukan? Misalkan kayak campaign atau apa yang kamu lakuin daily-nya sekarang lebih ngurusin apa? Pastinya sih sebenarnya karena kita yang harus tentuin kayak ke depannya mau apa, kan lebih banyak berarti marketing dan strateginya kan. Marketing Jadi strategi kayak ya? lebih banyak malahan ke kontennya sih. Oh, Tapi karena konten. custom kan sebenarnya harus ada fitting terus. Kesehariannya kayak fitting nggak bisa ditinggal. Kenapa? Karena kan kita mesti kayak ngeliatin langsung juga kan. Oh, fitting tetap Fitting harus tetap dari harus. ownernya ya? Heeh, tetap harus sih. Oh. Dan mereka kan juga ekspektasinya kalau udah bikin sama aku kan maunya aku juga yang ngeliatin langsung ini udah bener apa belum. Terus kayak komentar dari aku sendiri. Mereka kan butuh opini kita. Tapi kayak misalnya nih ada pertemuan 3 sampai 4 kali. Jadi yang aku wajib tuh nggak 4-4-nya gitu. Ada yang kayak misalnya 1 atau 2 fittingan itu nggak sama aku. Tapi sisanya yang crucial banget tetap aku harus ada. Selain itu kayak biasa konten, terus kayak misalnya next mau bikin event apa, mau Bikinnya fashion gimana show. setiap tahun pasti ada bikin? Dulu rajin loh kamu? Iya setiap tahun selalu ada event. Oh iya. Tapi eventnya kayak bentuknya beda-beda. Tapi eventnya kan biasa adviso kan, bukan yang Kalau wedding yang gown ini kan juga, kan kalau yang Christy Basel kan kita juga kadang-kadang fashion show. Oh. Kayak udah 2 tahun terakhir ini kan kita JFW. Oh iya benar juga sih. Iya. Oh setiap tahun Ya. pasti ada campaign di situ. Iya, terus sebelumnya lagi juga ada show yang waktu itu Saint Regis. Itu gimana caranya? Kamu bikin event sendiri, ngikut orang atau seperti apa sih sebenarnya prosesnya? Kita lihat peluang juga sih. Kalau misalkan memang kebetulan ada yang ngajakin, kayak vendor-vendor gitu, terus kayak kebetulan kayak cocok sama kita bisa jalanin aja. Tapi sebenarnya kalau mau bikin sendiri pun juga bisa sih. Kebanyakan tapi kayak kalau misalnya ada yang ngajak dan pas nih tempatnya di sini, terus mereka kayak sekalian mau promosi hotelnya atau kayak udah ada dekor apa segala macam, kita sekalian ikutan show juga. Gimana biasanya kamu bikin alur ceritanya? Karena biasa kalau Christy bikin cerita tuh selalu menarik gitu loh. Kayak dari bajunya, nanti dari mereka masuknya, itu ada ceritanya dibandingin dengan fashion show yang orang lain tuh tanpa ada cerita gitu. Tapi kalau kamu tuh bisa satu itu baju. Gimana cara kamu bikin proses ngerjain itunya, Chris? Bikin konsepnya. Mungkin tapi karena aku emang suka cerita kan. Iya, Aku iya. suka kayak bikin skrip. Jadi kalau misalnya kayak mau bikin sebuah baju, selalu proses berpikir aku tuh kayak dari cerita dulu gitu. Oh. Dari sebuah cerita dan kebanyakan dari pengalaman aku sendiri. Oh, Jadi gitu. iya, jadi kayak habis itu baru kira-kira kalau misalkan dijadiin baju itu wujudnya kayak gimana. Kayak misalnya JFO yang terakhir kan bawang. Iya. Ya itu kayak bawang itu sebenarnya dari kayak kalau kita ngelihat manusia itu kan banyak layernya kan. Terus kayak kita kupas satu persatu sampai kayak proses perjalanan manusia tuh kayak sampai ke inti dirinya yang terdalam, sampai dirinya sejati harus membuka terus layernya satu persatu. Nah itu akhirnya kayak kita pikir oh menarik nih kayak kalau bisa kita pakai baju yang konsepnya bawang gitu. Jadi yang JV terakhir kita kayak bawang, glass onion. Iya. Menarik loh, Chris itu kalau bikin cerita tuh selalu paling dalam, terus habis itu effort banget dalam buat kontennya. Hebat sih, maksudnya dari segi tim, segi pembawaan dari warna, pembawaan dari tone kameranya juga semua selaras sih. Hebat. Thank you. Rizky, kalau misalkan untuk kamu sendiri ya, ketika bikin campaign kayak gitu, kamu ada gak sih pikirin kayak, oh kayaknya aku harus keluarin budget kayak gini. Terus habis itu kalau misalkan
campaign ini tuh dianggap berhasil kalau ini gitu? Ada gak sih parameternya gitu? Sebenarnya biasanya tuh kalau aku kan kebanyakan kalau event, show kan lebih banyak di advisor juga sih. Dan Maksudnya gimana? enggak soal advisor sih. Maksudnya kayak kebanyakan kalau event memang fashion show. Ya. Terus kalau fashion show itu kan biasanya kita selalu ada muse-muse-nya. Ada Itu yang model-modelnya. sering dilakukan sama semua orang lah. Maksudnya kalau Iya. misalkan kita jadi wedding designer, pasti fashion show mainnya gitu ya? Benar. Oke. Kayak kebanyakan sih. Oke. Terus kayak biasanya yang paling penting itu kayak di muse-muse-nya sih. Biasanya tuh kayak Oh, muse-nya. muse-nya. Terus kita collab-nya tuh sama siapa. Oh. Jadi kalau misalnya kayak mau collab itu selalu ada dua. Yang satu memang tujuannya lebih fokus ke branding. Oh. Karena mungkin yang artisnya lebih kayak terkenal banget. Terus habis itu dia kalau kayak market dari orang ini atau follower orang ini, pengikutnya itu mungkin kelasnya lebih di atas harga barang-barang kita kalau belanja. Oh. Jadi kalau kayak gitu fokusnya untuk kayak naikin lagi harga Iya, bajunya. iya. Tapi yang satu lagi itu kayak biasanya kita cari yang misalnya muse-nya itu yang memang artis-artis yang udah terkenal banget, sinetron. Jadi kayak memang fokusnya ke traffic, terus jadi kayak conversionnya lebih tinggi. Viewersnya kan lebih luas, lebih banyak yang tahu. Kalau yang pertama tadi lebih kayak yang mungkin sosialita. Jadi fokus utamanya tuh parameter berhasilnya ketika bisa nggait orang-orang yang memang populer. Terus Jadi ada dua. Yang satu kalau secara penjualan. Oh, penjualan. Yang satu tuh salesnya naik apa enggak. Kalau yang satu lagi itu kayak kalau kita naikin, kita testing dengan barang harga lebih tinggi, kebeli apa enggak. Ya, Jadi ketika ya. kayak kita mulai naikin harga, kalau kebeli berarti muse yang kemarin berhasil. Oh gitu. Tapi kalau misalnya enggak berarti kita harus coba lagi yang lain. Karena kan selain naikin harga buat naikin branding kan. Naikin branding maksudnya buat naikin harga. Terus kayak kalau yang trafficnya gede harus yang artisnya emang beneran terkenal banget. Yang semua orang tahu. Maksudnya semua kalangan dari atas sampai bawah tahu gitu. Ya. Itu gimana cara ngukurnya? Maksudku Chris, ketika orang datang ke sana itu kan dengan harga yang sudah tinggi pun itu kayaknya nggak terlalu beda buat mereka gitu loh. Kamu naikin 5 juta, naikin 10 juta dari yang 100 juta itu parameternya susah sekali kalau wedding gitu. ya? Hah? Iya. Kalau wedding ya maksudnya? Iya. Tetap beda sih marketnya. Oh iya. Iya. Beda 5 sampai 10 juta di angka 100 mana ada rasa sih? Maksudnya enggak ini sih, maksudnya bedanya tuh kayak jauh, misalnya yang tadinya kayak kita 50 juta naik ke 70. Biasanya yang market 70 tuh beda sama yang 100. Oh. Beda banget ya? Beda banget. Oh iya. Tetap beda, iya. Oh. Apa biasanya yang bedain tuh apa ya? Cara berpikirnya mereka atau Profile orangnya ya? profil orangnya? Bingung lagi gue ngebedainnya. Sama gak sih? Beda sih, soalnya yang mahal banget ini lebih tinggi trustnya malahan. Oh. Lebih kayak gak fitting gak apa-apa padahal bajunya mahal banget. Kayak kepercayaannya lebih tinggi gitu. Ya. Gimana cara taunya? Yang aku bingung tuh gitu loh. Karena kamu bikin campaign untuk menaikkan harga. Tapi ketika naikin harga itu kan semua tergantung dari mereka punya bahan gitu loh. Gimana kamu ngukurnya ini berhasil atau enggaknya kalau misalkan kamu bikin campaign? Itu sebenarnya lebih bisa di-apply di advisor sih. Oh, lebih di Lebih bisa apply di advisor sih. Kalau yang kayak naikin harga. Ya. Kalau misalnya yang custom emang susah sih. Soalnya itu berdasarkan harga juga sama desain. Jadi sebenarnya tetap variatif sih. Ada yang bisa mahal banget ya karena memang kompleks banget desainnya. Nah ini juga aku penasaran sih Chris. Kalau misalkan ya orang itu yang bikin baju wedding di kamu gitu, biasanya tuh mereka punya ekspektasi tuh nikahnya tuh berapa kali lipat sih dari harga baju weddingnya gitu? Kayaknya kalau misalkan kayak total budget gitu, aku gak pernah secara spesifik kayak nanya ke mereka gitu ya atau ngobrol kayak total budgetnya berapa gitu. Tapi aku tahu kayak dari WO gitu, mereka bilang kayak setiap calon bride to be itu mereka bakalan punya prioritas vendornya tuh beda-beda. Jadi misalnya mereka kayak ngerasa prioritas mereka gaun. Berarti gaun itu di spend lebih besar, terus yang lainnya bisa kecil banget. Bahkan venue bisa murah banget. Oh iya? Tapi ada yang ngerasa yang nomor satu paling penting tuh dekor. Karena itu yang bawa suasana. Nah jadi yang lainnya tuh bisa murah banget, gaun bisa kecil banget. Tapi ada yang kayak ngerasa entertainment penting, sama ada juga yang ngerasa penting banget tuh di foto video.
Karena Foto, misalnya video. acaranya simple, tapi kayak oh ternyata yang mengabadikan momen ini bisa bagus banget gitu. Jadi kayak tergantung orang deh kayaknya. Jadi kayaknya mungkin bakalan tergantung prioritasnya dia mau di-spend di mana. Kristi kan juga sebentar lagi mau nikah ya Kristi ya. Gue belum spill Oh woy. iya belum spill. Oh oke oke oke. Nah kalau kamu sendiri nanti rencana gimana Kris? Bikin sendiri atau gimana? Pasti bikin sendiri gak Oh sih? bikin sendiri. Iya. Oke. Harus bikin sendiri dong. Apa yang bakal diceritakan atau dalam bentuknya itu ada gambaran gak? Kalau belum seorang tahu. wedding designer. Oh belum tahu? Belum tahu karena kan ceritanya belum Oh. selesai. Oh itu. Maksudnya belum sampai nanti Oh. udah plan, udah semuanya, Oh. udah beres baru tahu kan ceritanya. Oh. Oh jadi kamu gak punya dreamnya untuk wedding Oh, gownnya kalau seperti apa tuh belum tahu secara juga? siluet aku tahu. Jadi Oh sebenarnya iya. bukan itu ya, maksudnya bukan yang sampai kayak detail banget harus bahannya apa segala macam, tapi aku tuh udah tahu siluet seperti apa yang cocok di badan aku. Oh. Nah, jadi kayak desainnya nggak akan jauh-jauh dari siluet itu. Ya. Oke, Kristi, thank you buat waktunya. Seneng banget bisa belajar tentang dunia fashion, tentang marketing sama brandingnya di dunia fashion. Karena aku juga sendiri banyak belajar juga lah untuk ngerti secara branding yang benar, cara naikin value yang benar itu kayak gimana. Itu juga dari Kristi. So thank you Kristi buat waktunya. Thank you juga Ton, udah ngundang gue. Iya, sukses terus buat Advezo dan baik Kristi Basil. Ya, Thank you thank you. teman-teman.